Kalau orang bilang seniman kerjanya moody, aku bisa mengiyakan. Hidup itu ketika aku bisa berinteraksi sama karyanya sendiri dalam bentuk digital ya bahkan ya. Ingin keluar dari box dan ternyata soal representasi ini aku pengen bisa membawa suara-suara perempuan gitu. Halo, namaku Nadia Nur. Aku seorang ilustrator, karyawan kantor juga di sebuah media online di Jakarta, dan juga seorang ibu anak satu. Oke, nah boleh ceritain nggak sih Kak sedikit banyak juga boleh tentang diri Kak Nadia dan perjalanan menjadi ilustrator. Sebenarnya awal mulanya itu tidak dijadikan ilustrator sih, karena jurusanku itu arsitek sebenarnya. Jadi aku berkuliah di jurusan arsitektur interior, tetapi ketika masa-masa mau lulus ya kayaknya kok kurang greget gitu ya. Jadi aku coba untuk nyari apa sih yang aku suka, karena kan memang pas masih kuliah itu kita diomongin kalau dunia karir tuh kejam gitu. Jadi aku cari yang menurutku nyaman sih, yang penting aku ngerjainnya, dan ternyata ilustrasi adalah zona nyamanku. Jadi mulai dari kuliah pertengahan itu kayak udah mulai mungkin membangun komunitas, networking dan lain-lain, sampai ketika akhirnya lulus aku langsung nyemplung memang ke daerahnya field graphic design atau ilustrasi, yang mana aku bekerja di kantorku sekarang, kantor media. Jadi agak jauh ya sebenarnya ya dari arsitek jadi awak media kayak gitu. Dan setelah itu aku mulai ambil ya di luar ataupun di dalam kantor aku tetap menggambar secara profesional ya. Sebenarnya latihannya lumayan banyak, jadi terus sampai sekarang masih terus menggambar untuk diriku sendiri ataupun kantorku juga gitu sih. Oke. Karena dia masih ingat nggak momen pertama kali kakak lihat karya kakak sendiri dan merasa kayak ini gue banget nih, dan apa yang bikin itu tuh berbeda gitu pada saat pertama kali? Maksudnya pas ngelihat salah satu karya atau? Ya saat pertama kali ngeliat salah satu karya Kak Nadia sendiri. Sebenarnya sih kalau untuk menjadi ilustrator kan pasti yang ada di pikiran orang ya, kayak gimana sih cara aku menemukan gaya sendiri, karena aku pengen jadi profesional illustrator yang punya gaya tersendiri. Tapi alih-alih aku mikirin gayanya dulu, kenapa nggak aku coba terjun dulu. Jadi memang banyak eksplorasi gambar yang aku lakukan, mulai dari medianya watercolor atau digital, atau mungkin dari seni cetaknya juga. Aku sempat bikin zin pakai kalkir, pakai kertas dan lain-lain. Itu juga ternyata membuatku ternyata gaya itu tidak dikumpulkan dalam satu malam atau dalam satu buah pemikiran, tetapi dalam latihan yang terus-terusan dan konsistensi tangan kita menggambar. Jadi momen itu ada mungkin di sekitar masih kuliah, masih agak ragu sih ya. Kayaknya awal-awal karirku aku memutuskan ini gayaku banget nih. Jadi disitulah aku mengembangkan dasarnya dulu, baru aku eksplor ke banyak gaya lainnya. Nah, dari semua fase perjalanan Kak Nadia nih sebagai ilustrator, momen apa yang paling ngebentuk cara Kak Nadia Nur dalam berkarya sampai saat ini? Sebenarnya momen itu membuatku semakin mantap kali ya mengambil jalan ini gitu, ketika orang-orang memberikan feedback sih ke karyaku. Jadi ketika orang-orang melihat, dan biasanya kan suka nyeplos ya kalau teman sendiri kayak ya udah jadi seniman aja, jadi apa, itu tuh aku pikirin gitu, ternyata mungkin bisa ya gambar-gambarku yang aku senang ngerjainnya itu bisa balik modal, ibaratnya kayak menghasilkan uang juga buatku. Kayak di titik itu sih aku akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur profesional untuk hobiku sendiri. Oke, kita lanjut ke understanding dan familiarity ya Kak ya. Oke.
ada nggak keputusan kecil dalam proses kreatif yang ternyata punya makna besar untuk Kanadia secara personally? Keputusan kecil, keputusan untuk tidur lebih cepat. Karena biasanya gini, kalau orang bilang seniman kerjanya moody, aku bisa mengiyakan gitu. Dan kadang-kadang ya sebenarnya procrastination atau mengundur-ngundur kerjaan, ntar aja deh mepet deadline, itu pasti ada gitu. Dan keputusan-keputusan kecil seperti apa yang harus kulakukan ketika aku ada di titik krisis ini ya, menurutku tidur itu kayak kayaknya aku harus shutdown semua otakku yang udah berisik ini. Terus nanti ketika bangun ternyata lebih seger lagi, karena aku percaya setiap pengalaman visual itu nggak langsung hilang gitu ketika ditidurin semalam. Jadi dia sudah mengendap, ketika otaknya semrawut itu biasanya susah keluar. Nah ketika ditidurin sejenak aja atau istirahat, mungkin nggak harus tidur ya, mungkin relax sebentar, mandi dulu atau makan dulu, itu menurutku adalah pengalihan yang membuat proses kreatifku malah lebih boosting gitu, lebih naik ke atas. Jadi aku mendengar tubuhku dulu butuhnya apa, baru deh kayaknya bisa nih lanjut lagi. Oke. Nah, kalau ngelihat karya-karya yang udah Kanadia buat nih, apakah karya tersebut lebih merepresentasi diri Kanadia sekarang atau justru bagian dari eksplorasi yang belum selesai? Kalau ngomongin soal representasi, dulu secara tidak sadar tuh gambarku itu memang memperlihatkan aku sebagai aku gitu. Bisa kelihatan dari mungkin beberapa postur wanita yang ku gambar, itu tuh pas aku lihat, ini sih badanku sendiri gitu kan, kayak karena tiap hari aku melihat diriku sendiri gitu, otomatis aku menggambarkan itu. Namun semakin terus-terusan ke sini, aku merasa ingin keluar dari box, dan ternyata soal representasi ini aku pengen bisa membawa suara-suara perempuan gitu, dan bagaimana caranya mereka bisa relate dengan karyaku, bagaimana mereka suka ataupun mungkin tertarik gitu terhadap karyaku sendiri. Jadi kayaknya arahnya lebih ke situ deh. Kalau misalnya soal eksplorasi itu sendiri sih sebenarnya aku belum merasa itu berhenti. Jadi sebagai artis atau ilustrator itu memang eksplorasi itu terus dilakukan. Jadi mungkin dari teknisnya sih memang agak berubah-berubah gayanya, tetapi soal representasi mungkin semoga kedepannya lebih luas maknanya. Oke. Nah kita masuk sedikit ada tentang risografi nih Kak. Nah Kanadia sendiri kan sebenarnya udah pernah mencetak riso ya. Langganan. Ya. Langganan lo kesini. Nah dari hasil cetak risonya nih Kak, apakah ada hal yang berubah dari cara Kanadia melihat atau merasakan karya itu sendiri setelah dicetak riso? Sebenarnya awalnya aku melihat dari segi teknis ya. Ketika pertama kali aku melihat riso tuh kayak, kok bisa ngejreng banget ya, ini kan digital gitu, apakah ini screen print atau sablon lah orang-orang biasa ngomongnya. Cuman ternyata aku baru tahu gitu ada mesin namanya risograf, dan cetakannya itu menurutku unik sekali gitu, dan kayaknya mungkin bisa direplikasi di cetak digital ya. Cuman kayaknya ternyata tuh ada keseruannya sendiri ketika menyemplungi. Itu basis teori ketika risograf ini belum populer ya, sekitar tahun 2016-an itu aku udah mulai tertarik karena ada beberapa temen yang cetak harus keluar dulu, harus ke Singapura dulu. Dan ketika aku mendengar di tempatan jauh ini ada yang bisa cetak risograf, langsung lah aku meluncur kan, kayak gimana nih. Dan ketika pertama kali kenalan sama mesinnya, ketika pertama kali melihat prosesnya dan mengerti gitu caranya, ya ampun, ternyata bahkan dari segi printingnya itu penuh dengan craftsmanship ya, bukan ya udah kayak itu berhenti di ilustratornya atau artisnya terus kayak ya udah tinggal cetak. Tapi di riso sendiri juga ada proses yang bisa jadi gagal, bisa jadi masternya fail atau tintanya habis. Itu perlu kerja keras dari teman-teman juga. Jadi menurutku riso itu dari hulu ke hilir itu sangat punya proses lebih
panjang sih dan berbeda mungkin dibanding teknik cetak lain. Nah, menurut Kanadia nih, kenapa karya cetak risograf masih punya tempat di era yang serba digital nih, cetak bisa digital langsung, sedangkan riso kan kita waktunya cukup lama ya, nunggu tinta kering bisa 7 hari belum geser. Nah, menurut Kanadia, kenapa karya cetak risograf itu masih punya tempat nih hingga saat ini? Aku mungkin sharing pengalamanku aja ya, karena sebagai risograf entusias kan kayak seneng sendiri gitu. Nah, ketika aku lemparkan ke umum gitu di art market itu ternyata mereka juga masih asing gitu. Ada yang bilang kayak, apa sih ini cetaknya kok burem gitu, kok nggak jelas gitu. Dan menurutku itu reaksi yang berbeda-beda dan itu menjadi pengalaman sendiri ya. Kalau ternyata riso itu penerimaannya beragam gitu, apalagi di sini. Tetapi untuk sesama mungkin komunitas dari ilustrator atau komunitas artisnya itu, kami masih menganggap risograf itu adalah sebuah teknik yang mungkin levelnya di atas teknik cetak biasa gitu, di luar dari karyanya sendiri gitu, dari teknik cetaknya. Dan belakangan ini kan memang arahnya kan sekarang lebih collecting items ya, dan kayaknya lebih apresiatif terhadap hal-hal yang craftsmanship-nya lebih tinggi. Jadi menurutku riso itu memang selalu ada di industri seni atau di industri kreatif sebagai sesuatu yang lebih wow gitu dibanding cetak-cetak lain. Oke. Nah, kan Kanadia udah cukup mengenal nih dengan risograf ya. Menurut Kanadia, apa sih yang membuat cetakan risograf ini terasa hidup atau punya karakter yang kuat? Aku sebagai sebagai yang bikin final file-nya gitu ya, merasa hidup itu ketika aku bisa berinteraksi sama si karyanya sendiri dalam bentuk digital ya bahkan ya. Jadi kalau riso itu kan kalau misalnya digital itu kan biasanya kita membuat satu gambar jadi nanti baru dipisahkan warnanya gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya memperlakukan karyaku ini dengan layer yang terpisah. Jadi aku mencoba memahami si mesinnya dulu gitu. Jadi aku melihat mesinnya ada tinta warna apa aja. Nanti aku akan bagi layernya dengan tinta-tinta yang ada dan aku coba bereksperimen di overlap atau di multiply. Itu kan menurutku sebuah eksplorasi yang terjadi dalam proses membuat karya ya, dan itu sangat menyenangkan. Dan menurutku itu ketika hasilnya jadi, aku bisa melihat wah, kesenanganku tuh ada di karya ini gitu, ketika aku berhasil membuat hijau dari tinta biru dan kuning gitu, atau membuat warna pink yang persentasenya beda-beda, itu sehingga membuat sebuah gradasi atau depth dalam karyanya sendiri. Itu menurutku ada keseruan itu sih secara pribadi. Oke. Lumayan seru ya kayak. Agak panjang ya, sorry ya. Kita malah seneng banget sama yang emang udah mengenal risograf ya. Bener-bener sampai ngerti mesinnya ya. Kan kita kadang kayak ini gimana sih Kak? Oke. Nah, mungkin kita udah mau masuk ke 3 pertanyaan closing ya Kak ya. Nah, what's next nih Kak? Sebagai ilustrator yang masih dan tentunya terus berkembang, apa hal yang sekarang mulai berubah dari cara Kanadia melihat karya dan diri Kakak sendiri? Wah, sulit pertanyaannya, agak filosofis ya. Sebenarnya ini baru terjadi tadi banget ketika aku nawarin Regina untuk apa perlu ya aku bawa gambarku gitu. Iya, bawa aja Kak. Terus aku jadi nyari-nyari kan, karena memang ya gudang itu belum keluar lagi. Gudang penuh art print itu. Terus pas kulihat sih kayak, oh dulu tuh gambarku seperti ini ya. Aku pernah bikin sesuatu yang kayak gini loh, dan ini pernah ada satu karya yang sebenarnya limited aku printnya, cuman itu lumayan ditanyain beberapa kali gitu, Kak yang ini ada nggak? Enggak, itu limit. Terus aku nyesel kenapa aku limit print gitu. Dan di luar itu aku melihat ada perbedaan dari karya yang kubuat saat itu dan sekarang gitu. Aku melihat
banyak sekali hal-hal yang ku pelajarin gitu, kayak ketika melihat karya yang lama itu kok aku nggak bikinnya kayak gini aja ya. Oh ternyata dulu aku suka bikin yang agak arsir-arsir kasar. Hal-hal teknis lainnya itu membuatku berpikir ternyata aku banyak belajar juga ya selama ini. Itu kurang lebih sekitar berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Dan aku udah mengalami cukup banyak perbedaan gaya dan bagaimana aku membentuk sebuah shape dan pemilihan warnanya, dan banyak sekali yang berubah. Dan menurutku itu hal yang baik, karena sebagai manusia kita harus terus berjalan, waktunya tidak berhenti ya kecuali kiamat. tapi menurutku berjalan beriringan bersama karya itu sangat menyenangkan. Oke. Nah, dan di fase sekarang ini nih Kak, apa yang lagi Kakak kejar? Lebih ke eksplorasi diri, pengakuan, atau sesuatu yang lebih personal? Aku sebenarnya tahun ini lagi aku nggak bisa bilang nggak produktif sih. Cuman tahun ini kayak aku lagi agak slow down. Mungkin tahun kemarin lumayan padat ya. Kayaknya aku lumayan banyak ikut art market di tahun lalu, ambil proyekan banyak, dan sekarang kayaknya perlu slow down. Aku harus kayaknya mengenali diriku sendiri lagi, kayak apakah di publik tuh Nadia Nur itu siapa dan mengerjakan apa gitu. Jadi tahun ini adalah tahun-tahun renungan, dan mungkin proyek-proyek yang ku ambil itu sih sekarang lagi proyek aku bisa bilang besar untuk diriku sendiri, dan ini mengambil medium yang berbeda sama sekali. Dan harapannya mungkin aku bisa nyetak sini lagi ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau harus mendeskripsikan karya seorang Nadia Nur dalam 3 kata. Pink, centil, dinamis mungkin. Oke, itu sih pertanyaannya kali ini di Studio 101 ya Kak Nadia. Yeay, Thank you so much. terima kasih.